Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan observasi untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen kami pada mata kuliah profesi kependidikan. Kami akan melakukan observasi bersama dengan Ibu Mutia. Agenda selanjutnya kami ingin mengadakan wawancara terkait beberapa pertanyaan terkait tentang profesi keguruan yang saya yakin sih, Masya Allah, Ibu mah pasti bisa jawab nih ya. Karena udah banyak pengalamannya gitu kan. Nanti mekanisme pertanyaan akan ditanyakan secara bergilir oleh teman-teman dengan tiga pertanyaan atau 2 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu akan dilaksanakan oleh teman saya yang bernama Erna. Silahkan kepada Erna untuk memulai. Baik, terima kasih Mutia. Baik Bu Muti, pertanyaan pertama itu metode pembelajaran apa yang harus digunakan guru di era 4.0 ini Bu? Ini saya langsung jawab gitu? Iya. Siap. Kalau untuk metode di era 4.0 ini itu bukan metode ya, tapi kalau kita disebutnya namanya model. Karena kalau metode itu kan cara yang kita pakai gitu. Nah, kalau model itu jenis pembelajaran kita yang harusnya sekarang itu student center, maaf. Kalau dulu kita lebih terkenalnya guru selalu menyampaikan materi, tapi tidak memberikan kesempatan untuk anak gitu. Nah, kalau sekarang di era 4.0 itu memang benar harus diwajibkan untuk ke student center atau berpusat pada anak. Ya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 yang sekarang ini? Meningkatkan kompetensi guru. Ya, kalau untuk meningkatkan kompetensi guru itu yang pasti gurunya harus mau selalu belajar. Kalau gurunya sudah berpikiran untuk males, udahlah biarin aja, anak juga mau kok ngikutin kita, itu nggak bisa. Tapi justru cara meningkatkan gurunya adalah gurunya harus berpikiran terbuka terlebih dahulu. Kira-kira kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki guru dalam menghadapi revolusi dan industri 4.0 ini? Kalau kemampuan itu pasti 4 kompetensi guru itu harus dimiliki. Terutama itu kompetensi profesional dan pedagogiknya. Itu paling utama banget. Kalau misalnya kompetensi sosial dan kompetensi pribadi itu biasanya mengikuti, tapi memang yang paling utama adalah yang pedagogi. Oke, selanjutnya yang menjadi tantangan Ibu dalam mengajar di era revolusi industri 4.0 ini apa aja? Tantangan itu perubahan teknologi. Itu paling menjadi tantangan sekali buat kami, terutama menghadapi perubahan yang serba online. Kalau dulu kita biasanya buat RPP segala macam gitu kan, terus buat media dan segala macam. Nah, kalau sekarang itu serba harus digital. Baik, selanjutnya saya ya Bu. Siap. Apa yang membedakan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya Bu? Yang membedakan itu percepatan perubahan teknologinya. Kalau dulu kita stuck dengan Google Form, dengan yang kita tahu cuma Google, ya kan. Nah, kalau sekarang percepatannya itu media sosial itu paling berpengaruh besar. 4.0 itu kan menandakan bahwa semua teknologi itu harus ada. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya, siap. Apa dampak revolusi industri 4.0 dalam kehidupan pekerjaan di masa kini dan masa mendatang, Bu? Tantangannya sekarang. Dampak revolusinya dalam kehidupan pekerjaan di masa kini dan di masa mendatang. Di masa yang akan datang gitu.
Oke, kalau dampaknya yang sekarang adalah yang tadi saya bilang, semua orang wajib punya YouTube kalau sekarang. Karena siswa SMK itu harus berwirausaha dulu, harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Lalu baru bekerja, baru menjadi mahasiswa gitu. Kalau sekarang seperti itu, makanya dampaknya sekarang anak-anak ini diolah, dibentuk dari revolusi itu bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Yang pertama, bagaimana cara Ibu menyesuaikan diri dengan transformasi pada era revolusi industri 4.0 ini? Cara beradaptasinya itu yang pertama terbuka dulu. Kita harus terbuka dulu sama perkembangan zaman. Jujur awal-awal saya paling males buat gimit, buat nge-zoom karena feel-nya untuk kita bersama itu jauh banget bedanya gitu kan. Terutama untuk yang anak-anak gitu. Nah, yang pasti sih saya selalu berpikiran terbuka yang pasti gitu kan. Terus saya harus berpikiran saya yang harus beradaptasi sama perkembangan, bukan zamannya yang maksudnya yang beradaptasi sama kita. Lalu rekan sejawat itu salah satu sumber belajar saya juga. Bagaimana cara menghadapi era revolusi industri di 4.0 yang salah satu dampaknya pengganti peran manusia oleh mesin pintar? Pengganti peran manusia oleh mesin pintar itu yang selalu digalakan saat ini. Tapi balik lagi, namanya mesin pintar itu yang membedakan adalah oke, semua bisa digantikan sama mesin pintar, tapi ada satu unsur yang tidak bisa digantikan oleh mesin pintar, yaitu unsur rasa kemanusiaan, unsur rasa empati, unsur rasa kekeluargaan yang dimiliki manusia. Kalau untuk guru sendiri, kemampuan apa aja yang harus tetap ada biar guru itu tetap eksis di industri 4.0 ini? Yang pasti harus ada itu adalah yang tadi saya bilang, kepribadian, profesional dan pedagogiknya gitu. Karena kalau sekarang jujur, kalau saya dulu awal saya bikin RPP itu selalu nyari dari MGMP gitu, saya nggak buat sendiri gitu kan. Nah, tapi semenjak saya mengikuti kompetensi guru sendiri gitu, saya tahu, oh ternyata kalau buat RPP itu dari sini. Oh ternyata kalau tujuannya kita itu harus dari sini. Nah, itu sih yang harus kita selalu miliki, adalah yang profesional sama yang pedagogik. Pertanyaan yang kedua itu, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi industri 4.0 ini? Latar belakang, kalau saya bilang, kalau saya mah bercandanya sama teman-teman guru saya di sini adalah kalau kakak-kakak pernah dengar itu setiap ganti menteri itu pasti ganti kurikulum. Saya rasakan adanya perubahan itu karena dari industrinya juga berubah. Dari dunia industri, kalau kita berbicara SMK sekarang, kita nggak bisa ngikutin standarnya sekolah aja. Yang pertama, kompetensi apa yang sebaiknya dimiliki oleh guru supaya mereka siap bersaing di era globalisasi? Kompetensi gurunya yang saat ini ya, supaya bisa bersaing. Profesional. Menurut saya profesional, karena di sini balik lagi 2 poin sih, profesional dan pedagogik, karena semua itu sekarang udah urusannya sama perkembangan zaman. Kalau sosial dan kepribadian itu mengikuti. Untuk selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan profesionalitas guru serta apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar mempunyai kepribadian yang baik di mata anak didiknya, Bu? Yang pertama profesional dulu ya. Kalau meningkatkan profesional itu berarti kita harus selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman, sama kita harus tahu maunya anak itu kayak gimana. Agar disukai oleh peserta didik ya, Bu?
Oh, agar disukai peserta didiknya. Wah, kalau itu pribadi manusianya sih. Kalau saya itu kalau saya kan di sini itu banyak beragam tipe guru ya Mas ya gitu kan. Kayak ada yang satu yang galak banget, yang emosian mulu gitu kan. Tapi ada anak yang suka sama dia gitu kan. Karena pembawaan dia di kelas itu, materi itu semua masuk. Walaupun kepribadiannya menurut saya sama anak tuh terlalu kejam